kita menyatakan hari ini Tuhan dibangkitkan untuk keselamatan jiwa kita. Amin, saudara. Saudara, biarlah kasih Tuhan yang sudah mati di kayu salib, yang menebus dosa-dosa kita, itu kita terima sepenuhnya. Dan pada pagi hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kita memandang Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang datang, yang mati bagi kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Allahku. Ucapkan syukur di hadapannya. Terima kasih
keselamatan yang Kau beri Tuhan bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Tak ada yang terluput, tak ada yang terluput dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada, haleluya, tiada satu yang luput dari kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya, Engkau Tuhan, Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku pun, haleluya, maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Agung, sempurna dan jatuh, berkorban bagiku, Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Allah yang mulia. Haleluya. Dimuliakan Kau Tuhan, Allah yang hidup. Yesus Kristus namanya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku, oh yang pertama. Haleluya, terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesus Tuhan.
boleh percaya dan diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama-Mu dengan bersorak-sorak. Haleluya, haleluya. Yang percaya, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Mari kita bangkit berdiri untuk saudara, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah mengalahkan musuh-musuhnya bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kebangkitan Tuhan, saya percaya
hati kita sama-sama bersukaria. Amin. Sama seperti murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka ada pengharapan, oh Tuhan kita yang luar biasa bangkit, dan Dia akan memerintah bersama-sama dengan kita-Nya, dengan kemuliaannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
kita, kasih-Nya terhadap kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari kita sama-sama katakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sebab karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Biarlah musik menyanyikan lagu ini dengan pelan. Saudara, ketika saya mempersiapkan lagu ini, ketika saya mengamati kata demi kata, itu suatu pernyataan yang luar biasa. Mungkin kalau di sini kita belum sepenuhnya yakin akan kuasa Tuhan, akan kasih Tuhan terhadap hidup saudara, akan keselamatan yang dari Yesus Kristus yang sudah dinyatakan buat kita. Saudara boleh tidak menyanyikan lagu ini. Tapi kalau saudara percaya bahwa ada kuasa, ada keselamatan yang Tuhan sediakan, ada kasih yang Kristus yang sudah nyatakan buat kita, inilah kesempatan bahwa lagu ini adalah pernyataan kita di hadapan Tuhan. Saya mau mengingatkan sebuah ayat di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, biarlah ini menjadi pernyataan buat kita. Biarlah lagu ini buat menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan
kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berharap kepadamu, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Tuhan melihat hati kami, Yesus kaulah segalanya. Karena salibmu aku hidup, karena salibmu aku hidup, karena salibmu aku menang. Engkau yang berkuasa sanggup, terima kasih, melakukan mujizatmu di hidupku. Seperti pujian ini yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, dan inilah pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan di hidupku. Oleh karena salibmu aku hidup, oleh karena salibmu aku menang. Terima kasih Tuhan, Engkau mengalahkan maut. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kemenangan buat kami, memberikan hidup yang kekal buat kami sebagai umat pilihan-Mu. Tuhan, terima kasih buat salibmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami akan kembali bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, memperingati kematian Kristus dan pengorbanannya untuk mengampuni dosa kami. Layakan kami semua Tuhan, supaya perjamuan ini menjadi berkenan dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Layakan kami semuanya, para pelayan dan juga jemaat-Mu Bapa, untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus kami terima perjamuan kudus ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan silakan kembali. Kita akan naikkan pujian dari awal pujian ini. Kita akan menerima perjamuan kudus. Sanggup melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu aku hidup Tuhan, karena salib-Mu aku menang, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu. Oh haleluya, karena salib-Mu aku hidup
Kita bersyukur dan selalu bersyukur dan seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu aku hidup Tuhan. Karena salib-Mu aku menang. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kali ini kami kembali Tuhan mengingat betapa Engkau mengasihi kami. Engkau mencintai kami Tuhan. Engkau memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Dan Yesus mau mati, disalib, darahnya mengalir untuk menyucikan dosa-dosa kami. Tuhan, kami akan bersekutu lagi dengan Tuhan melalui perjamuan terus ini, mengingatkan kami lagi persekutuan ini membuktikan di mana kami ada, pasti ada Tuhan di situ, dan kami harus lebih hati-hati dan lebih sungguh-sungguh mengiring Tuhan sehingga perjamuan ini menjadi berkat buat kami semuanya. Amin. Makasih Tuhan, terima kasih. Angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita menghargai tubuh Kristus yang terpecah-pecah dan disalib untuk mengampuni dosa kita. Dengarkan dan aminkan firman dari sebelum kita memakannya bersama-sama. Sebab apa yang telah Kau teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah Ia mengucap syukur atasnya, Ia mencah-macahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan dari kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan kita dan tubuh Kristus? Amin. Terimalah dan makanlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat tubuh muda yang berpecah-pecah disalib untuk mengampuni kami. Angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita menghargai darah Kristus yang tercurah dan mengalir untuk menyucikan dosa-dosa kita. Dengarkan dan aminkan firman Tuhan ini sebelum kita meminumnya bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Terimalah dan minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena salib-Mu Tuhan aku hidup, karena salib-Mu Tuhan aku menang, karena salib-Mu Tuhan aku boleh ada hingga kini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dengan bahasa saudara sampaikan kepada Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan dengan kata-kata yang dari iman kita bahwa Tuhan sampaikan ke Tuhan. Dengan perjamuan kudus ini kita diingatkan kembali akan kasih Tuhan yang tak terbatas itu menyelamatkan kita semuanya. Selanjutnya, biar kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, menyertakan Tuhan selalu, dan izinkan Dia bersama-sama dengan kita, mengendalikan kita dengan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita menyatu dengan Tuhan. Tuhanlah yang akan mengatur hidup kita, menuntun hidup kita, untuk kita mewujudkan kehendak-Nya dan rencananya. Akhirnya Tuhan dimuliakan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, terima kasih buat perjamuan kudus ini. Kami merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami, melingkupi kami. Dari puji-pujian yang kami sampaikan, penyembahan yang kami sampaikan ke Tuhan, dan perjamuan kudus yang kami lakukan, kami merasakan Tuhan Engkau hadir dan memberikan kemenangan yang pasti untuk kami, bahkan juga jamin keselamatan yang pasti untuk kami semuanya. Tuhan, untuk meresponi kebaikan Tuhan,
dan karya Tuhan. Kami mau belajar lagi tentang firman-Mu. Hari ini Tuhan, kita bersama-sama merayakan Paskah, kebangkitan Kristus. Engkau bangkit dari kematian, membawa kemenangan untuk kami semuanya, bahkan menjamin keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kami. Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan, dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Dan juga berkati Bapak Ibu di luar sana ibadah bersama-sama dengan kami dimanapun berada. Tuhan juga menolong mereka. Biarlah hidup kami semuanya boleh terus bertumbuh dalam mengenal Tuhan, dan dalam mempraktekkan firman Tuhan pun kami semakin berkenan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak mau benih firman Tuhan itu diambil oleh jahat. Kami ingin kita antara yang syukur, yang siap menerima benih firman itu dan bertumbuh, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, dan kami sambut firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Tuhan, silakan kembali Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita bisa kembali beribadah, bersekutu di minggu yang pertama di bulan April. Apalagi hari ini adalah kita bersama-sama merayakan Paskah, ya, merayakan kemenangan. Yesus mati, tidak mati selamanya, tapi Dia bangkit, ya. Dan kali ini kita rayakan kebangkitannya itu, ya. Puji Tuhan. Dan juga saya mengucapkan selamat beribadah bersama-sama dengan kami di luar ibadah bersama-sama. Ya, Tuhan berkati. Ada tadi Bapak Alex juga ibadah bersama dengan kami. Tuhan berkati Bapak ya. Dan juga tentunya saudara-saudara saya, orang tua saya juga nanti malam ibadah bersama-sama yang tidak pernah berhentinya. Tiap minggu pasti ikuti ibadah kita. Hari ini juga merayakan Paskah, juga selamat Paskah untuk orang tua di kampung di sana di Cilacap. Ya, baik. Bapak Tuhan, tadi malam saya sempat melihat beberapa status WA, dan salah satu yang ramai itu adalah tentang adanya benda asing di langit yang terbang. Jadi ada yang wah ini jangan-jangan perang dunia ketiga, wah ini jangan-jangan mau kiamat dan seterusnya. Di situ banyak narasi dibuat seperti itu, dan ternyata benda itu jatuh di jagung. Nah, jadi itu saya juga baru mendengar saja dari kita tadi pagi, melihat dari status itu. Saya belum tahu yang seperti apa dan kejadian seperti apa yang sebenarnya, tapi informasinya jatuh di jagung, jatuh berbentuk api, ya. Jadi saya juga wah jangan-jangan ini, ya pikir saya kalau memang sudah Tuhan mau datang pas Paskah, ya siap-siap lah, gitu ya. Jadi saya percaya semua yang terjadi, fenomena alam yang terjadi itu bagian dari penggenapan firman Tuhan. Karena dia berikut karena dari malam peristiwanya itu, dan kita nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Tapi yang jelas informasinya itu di jagung timur jatuhnya meteor itu, ya, atau apa mungkin meteor atau apa gitu ya. Saya tidak bisa memastikan sebelum mendapat berita yang pasti, tapi itulah peristiwa yang saya juga sempat berpikir ada apa di dari semuanya ini. Tapi percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Tuhan. Nah, pastikan kita bersama-sama fokus untuk belajar firman Tuhan, saudara. Yuk, hal-hal yang merintangi kita mungkin singkirkan sebentar supaya kita fokus belajar firman Tuhan. Oke. Saya akan mengajak semuanya untuk merenungkan firman Tuhan bertepatan dengan Paskah, ya. Saya berjudul Ia Telah Bangkit, dan ini juga menjadi tema GBT, ya. Jadi Gereja Bethel Tabernakel memakai tema ini, Ia Telah Bangkit, artinya Yesus telah bangkit. Matius 28 ayat yang ke-6, dan nanti saya akan juga bacakan Matius 3 ayat 10 dan 11. Ya, Ia telah bangkit. Yang pertama kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-6. Dan Matius dan Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Saya harapkan Bapak Ibu bisa melihat tulisan ini, dan kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran dan punya dengan iman juga bahwa benar-benar Dia telah bangkit. Matius 28 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, mulai
Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berdiri. Filipi 3:11 demikian firman Tuhan. Mulai, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Puji Tuhan. Yesus Kristus menggenapi kehendak Allah dalam menyelamatkan manusia melalui caranya. Dia lahir dalam dunia ini dan juga dia melayani dalam kehidupannya sampai akhirnya dia mati. Sebelumnya dia menderita dengan disiksa, ya, disalib, dan dia mati, dan selanjutnya dia bangkit. Ini adalah rangkaian karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Dan nanti pada akhirnya kita sedang menunggu kedatangannya kedua kali. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan nanti akan benar-benar terjadi untuk kita, saudara, setelah dia datang kedua kali. Dan kita sedang menanti kedatangannya. Dia bangkit, dan dia naik, dan dia akan datang kedua kali. Dan ketika dia datang dua kali, kita akan berjumpa dengan dia. Ya, itu janji keselamatan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kita pada akhirnya. Kali ini kita akan bahas bagaimana pertempatan dan kebangkitannya. Minggu Paskah ada peristiwa apa dan bagaimana. Untuk kita bisa menggambarkan peristiwa itu, saya akan memutarkan sebuah video seperti ini. Multimedia tolong bisa membantu supaya kita ada gambaran, ya. Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk. Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus. Satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. Ibu, mengapa engkau menangis? Mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mengapa kau menangis? Kau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabboni, artinya guru.
Jangan pegang aku, karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka. Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Pada hari Minggu itu juga ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. lalu ia meniupkan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Setidaknya dengan film ini kita punya gambaran bagaimana kejadian kebangkitan ketika itu, dan memang benar-benar bahwa dia telah bangkit. Nah, dengan kebangkitannya ini, saudara, pertanyaannya kebenaran apa yang kita pahami berkenaan dengan kebangkitan Yesus? Setidaknya jawabannya ada di dalam Matius 28 dan Filipi 3:1. Jadi ini, kita pahami bahwa dia benar-benar bangkit. Nah, setelah kita pahami, kita percaya dia bangkit, terus kebenaran apa yang dapat kita terima dari kebangkitan itu? Matius 28 ayat yang ke-6 mengatakan seperti ini. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Yesus telah bangkit. Alkitab menyatakan seperti ini. Dan ini yang Filipi 3:10 mengatakan, yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat ini merupakan bagian dari narasi Paskah yang membawa pesan kemenangan. Jadi setelah dia percaya kebenaran kebangkitan Kristus, pesan apa yang kita dapatkan? Apa ya? Oh. Baik. Ayat ini sekali lagi merupakan narasi Paskah yang membawa pesan kemenangan dan harapan tersukacita. Sekaligus ini instruksi pemberitahuan bahwa kebangkitan Kristus memberi perintah kepada para muridnya untuk bersaksi kepada dunia. Itu digambarkan dalam film tadi itu. Perintahnya supaya memberitahu ya kepada para murid dan juga kepada banyak orang. Jadi kebangkitan Yesus adalah peristiwa dasar atau pokok dalam iman Kristen, di mana Yesus Kristus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga setelah dia disalibkan, dikubur. Hari ketiga dia bangkit. Ini menjadi dasar atau pokok iman kita. Jadi tandai dengan kubur yang kosong membuktikan dia bangkit. Ya. Peristiwa ini diperingati atau kebangkitan Kristus diperingati sebagai Paskah
Paskah ini, saudaraku. Tolong sambil dibantu, katanya pakaian itu kadang macet ini, ya. Kebangkitan Kristus diperingati sebagai hari Paskah, membuktikan kemenangan atas dosa dan maut. Di volumenya laptop diturunkan atau dimatikan biar jelas. Ya, baik, terima kasih, mohon maaf kalau terganggu. Ya, jadi kebangkitan Kristus diperingati sebagai hari Paskah, membuktikan kemenangan atas dosa dan maut, serta memberikan pengharapan hidup kekal kepada umatnya. Siapa umatnya? Umatnya itu kita, orang-orang yang percaya tentunya. Ya, nah, baik, kita kembali ke Filipi 3:10. Oke, Filipi 3:10. Bisa nggak? Bisa. Mohon maaf, mungkin masih ada kendala di sana. Filipi 3:10 dan 11, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Apa yang kita dapatkan dari ayat ini, kan? Ayat ini menekankan kerinduan Rasul Paulus untuk mengenal Yesus secara intim, secara mendalam, mengalami kuasa kebangkitan Kristus dan juga penderitaan Kristus, ya, untuk mencapai kemuliaan dalam hidupnya. Yesus bangkit dari kubur karena ada kuasa yang membangkitkannya, yaitu kuasa Allah sendiri. Itu yang dirindukan Paulus, ya, rindu mengenal kuasa itu. Dan di balik kebangkitannya ada kuasa yang dapat kita alami juga. Ada pengampunan dosa di sana, dan itu yang mesti kita alami. Kuasa kebangkitannya membuat pengampunan dosa untuk kita, dan hidup kita berkenan bagi Tuhan, serta kita bisa masuk ke dalam rencana Allah. Ini dulu. Jadi di dalam kuasa kebangkitan Kristus yang dirindukan, ingin mengenal lebih lagi, karena ada dampak yang dialami ketika mengenal kuasa kebangkitannya, pengampunan dosa, hidup berkenan bagi Tuhan, dan dibawa masuk ke rencana Allah. Itu dampaknya, akibatnya kalau kita mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Jadi Yesus bangkit benar, dan kuasa yang membangkitkannya itu berdampak bagi kita, mengambil dosa dan juga membuat hidup kita berkenan pada Tuhan, dan kita bisa menjalankan rencana Allah itu. Nah, ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus, ketika kita mengenal, ya, ketika kita mengenal kuasa kebangkitan Yesus, melampaui pengenalan dan pencapaian duniawi. Apa artinya? Mengalami pencapaian kesuksesan dunia, misalnya pekerjaan, sukses materi, sukses dalam jabatan, itu akan melampaui pencapaian itu kalau kita mengenal Kristus yang bangkit, mengenal kuasa yang membangkitkan Kristus. Pengenalan itu melampaui pengenalan kita akan duniawi yang kita kenal. Jadi, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengenal kuasa kebangkitan Kristus, itu akan melampaui apa yang kita kenal dalam hal dunia. Mungkin pencapaian pekerjaan, sukses bekerja, sukses materi, kaya raya, jabatan juga semakin tinggi. Itu pencapaian dunia. Tetapi saudaraku, ketika kita mengenal Kristus akan melampaui pencapaian itu. Ya, ayat ini dalam Filipi 3:10-11
mengajak kita untuk menjadikan pengenalan Kristus sebagai prioritas utama yang tertinggi. Sudah pencapaian dunia. Sekarang apa yang kita raih dalam dunia ini, saudara? Jabatan kita, kekayaan kita, pekerjaan, profesi, pelayanan, yang makin maju, ya dan seterusnya. Apalagi kita bisa sampai usia di sekarang ini, ya, saya bersyukur saya masuk usia yang ke-50 sekian. Itu pencapaian, saya rasakan juga gitu. Tetapi lebih mulia lagi kalau saya semakin mengenal kuasa yang membangkitkan Yesus dari sekedar usia saya. Ada kawan saya kemarin dipanggil Tuhan, umur 52 tahun, masih muda, di bawah saya itu artinya. Ya saya bersyukur bisa mencapai umur lebih dari 50 tahun. Saya bersyukur. Tetapi saudaraku, apakah itu menjadi dasar bersyukur terus saya? Wah, bersyukur usia tambah. Yang lebih utama ada mengenal kuasa yang membangkitkan Yesus seiring dengan bertambahnya usia. Pertanyaannya, Bapak Ibu berapa usianya sekarang? Saya sendiri, ya. Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya, pekerjaan apa yang sudah kerjakan? Pencapaian apa yang sudah saudara raih? Jadi semuanya itu, adakah mengalahkan pengenalan akan kuasa yang membangkitkan Kristus? Yesus telah bangkit, iya, amin. Tapi pertanyaannya, adakah kuasa yang membangkitkan Kristus kita alami? Inilah yang digumulkan oleh Paulus. Yesus bangkit, iya memang, tapi saya ingin lebih mengenal kuasa yang membangkitkan Kristus. Ya, jadi seiring dengan bertambahnya usia, bertambahnya waktu, tambahnya sukses usaha kita dan pekerjaan pelayan kita, seharusnya semakin mengenal kuasa yang membangkitkan Yesus. Kita lihat bagaimana orang yang mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Ya, pencapaian-pencapaian dalam dunia ini jangan sampai mengalahkan pengenalan kita akan kuasa yang membangkitkan Yesus. Alkitab dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4 menyatakan bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Seperti ini, saya bacakan. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga, sesuai dengan kitab suci. Peristiwa kebangkitan Yesus itu sesuai kitab suci dan untuk menyelamatkan kita tentunya. Ya, di dalam kebangkitan Kristus kita diselamatkan dan seharusnya kita memiliki pengenalan akan kuasa yang membangkitkan Dia. Jangan berhenti sampai di sini. Aku percaya Yesus bangkit untuk menyelamatkan saya. Jangan sampai di situ berhenti. Karena kitab suci mengatakan demikian kok. Amin. Itulah digenapi oleh saya. Ayat ini memang kita imani, kita percaya ya. Yesus mati, Yesus bangkit itu untuk menyelamatkan kita sebagai kitab suci. Tapi jangan hanya sampai di sini. Kita mesti mengenal kuasa yang membangkitkan Kristus. Ada apa di balik kebangkitan Kristus? Kita udah bahas Efesus ayat 1 ayat 4. Ini ada kaitannya gitu, ya. Saya bacakan seperti ini. Sebab di dalam Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam keselamatan tergantung rencana Allah atau terkandung rencana Allah untuk umatnya dari bumi sampai ke surga. Ya, keselamatan yang dianugerahkan Allah di dalam Kristus bukan hanya tentang pengampunan dosa saja, tetapi kita sebagai umatnya dimampukan untuk bersekutu dengan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan dengan segala maksud dan tujuannya.
ini, kita itu dikuduskan, dijadikan layak di hadapan Tuhan. Kita dijadikan kudus, dijadikan layak itu bukan karena usaha kita, tapi karena Kristus yang mati, yang bangkit untuk membuat kita kudus di hadapan Tuhan. Kalau dia disalib saja, mati saja, berhenti sampai peristiwa kematian Jumat Agung, kita tidak akan punya pengalaman surat Efesus 4. Karena nggak ada cerita tentang Tuhan mengampuni dosa kita secara sempurna. Ya, jadi di dalam Efesus 4, Efesus 1:4 ini menyatakan bahwa Allah memilih umatnya untuk dijadikan dengan tujuan Tuhan supaya kudus tak bercacat di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi keselamatan dirancang oleh Tuhan dan oleh karena Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini, supaya saya ingin mengajak kita untuk berpikir dan juga punya pemahaman yang lengkap dalam hal keselamatan ini. Kita juga bahas Efesus pasal yang keempat, ya sudah keempat. Nanti kita akan lihat bagaimana orang diselamatkan, seperti apa. Nanti kita akan terus berlanjut dalam pembahasan itu. Nah, kali ini saya ingatkan untuk pasal yang keempat ayat yang pertama, mengatakan kan begini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini ada kaitannya, saudara ya. Ya, Yesus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita sesuai kitab suci. Haleluya. Kita dikuduskan, kita disucikan untuk maksud tujuan Tuhan. Amin. Dan tujuan Tuhan supaya kita ini berpadanan dengan panggilan Tuhan. Ayat ini menekankan ya supaya hidup kita sebagai orang Kristen sesuai dengan iman kita pada Kristus. Kita menunjukkan perilaku yang mencerminkan kasih Kristus. Sebagai umat yang dipanggil Tuhan, kita harus berpadanan dengan panggilan itu, yaitu menggenapi maksud yang terkandung di dalam keselamatan dari Tuhan. Ada maksud di balik keselamatan itu. Ya. Nah, untuk kita dapat menggenapi maksud di balik keselamatan yang Tuhan berikan, kita mesti mengenal Dia, mengenal Kristus. Mengenal Dia pun tidak hanya ya Yesus juru selamatku, Dia Tuhan dan juru selamatku yang mengampuniku. Memang amin, benar. Tetapi mengenal Kristus yang dimaksud adalah secara utuh, yang artinya kita mengenal Kristus yang bangkit dari kematian. Ada kuasa di balik itu untuk kita. Mesti kita sampai kepada kuasa itu yang membangkitkan, kita kenal. Jangan hanya Yesus bangkit, jadi ampun udah. Kita aja punya pengenalan akan kuasa kebangkitan Kristus, kita nggak akan punya pengalaman. Kita nggak akan bisa mengenal Dia, kita nggak akan bisa sepadan dengan panggilan Tuhan. Kembali, ini supaya kita bisa mengenal lebih dalam lagi dalam keselamatan itu. Filipi 3:10 kita masuk pada pembahasan ini. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Paulus itu yakin sekali dia sudah diselamatkan. Dia percaya keselamatan sudah dia terima. Tapi apakah hanya berhenti sampai situ? Tidak. Berjalannya waktu, ya Paulus ingin lebih mengenal, ya mengenal Dia, mengenal Kristus, mengenal kuasa yang membangkitkan dia dan bersekutu dalam penderitaannya. Jadi
keselamatan yang Tuhan berikan tidak hanya kita terima begitu saja, tetapi kita harus mengenal Kristus. Sebab oleh karena Kristuslah kita diselamatkan. Nah, kata mengenal yang dimaksud di sini, saudara, ini kan ada kata-kata mengenal ya. Yakub lagi ya, mengenal Dia. Nah, mengenal ini dalam bahasa ini pakai kata menikmati. Ya. Jadi mengenal artinya atau maksudnya menikmati. Jadi ketika kita mengenal, kita menikmati. Oke. Arti mengenal yang dimaksud dari itu adalah menikmati Kristus, dan Kristus menikmati kita. Ada timbal balik dengan Dia sebagai sumber keselamatan yang utuh. Jadi ada kuasa yang membangkitkan Kristus, dan yang mestinya kita mengenal kuasa itu. Dan ketika kita mengenal, berarti kita ada persekutuan timbal balik. Ya, saudara, pertanyaannya apa kita sudah mengenal Kristus dan kuasa membangkitkan Dia? Adakah timbal balik antara kita dengan Tuhan? Hidup kita, saya percaya karena berkat Tuhan. Ya, berkat apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan sebagai tanda aku mengenal. Sebagai tanda aku mengenal akan kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus. Karena saya percaya Yesus itu bangkit tidak oleh karena kemampuan sendiri, ada kuasa. Dan kuasa ini mesti kita kenal, kita mesti ada persekutuan dengan kuasa itu. Hidup kita dituntun, diarahkan, dipimpin oleh kuasa yang sama yang Yesus alami. Haleluya. Kita harus mengalami apa yang Yesus rasakan dan alami. Perbuatan dan pikiran kita dalam mewujudkan rencana Allah juga mesti harus seperti Kristus. Jadi sini jelas bahwa Yesus bukan hanya memberi keselamatan, tetapi mengajak kita untuk memiliki pengalaman hidup dengan Dia melalui peristiwa kebangkitan Yesus itu, saudara. Yesus mengajak supaya kita punya pengalaman bersama dengan Dia. Ada kuasa yang membangkitkan, kita pun juga punya kuasa, punya pengalaman dengan kuasa itu. Ya, jika kita mengenal Kristus dengan benar, kita akan dibawa kepada pengalaman dengan kuasa yang membangkitkan Dia. Ketika kita mengenal Kristus, ada hubungan dengan Kristus senantiasa, hubungan timbal balik atau ginosko itu, saling menikmati. Kita menikmati Tuhan, kita merasakan kita mungkin menyembah Tuhan, menikmati Tuhan. Terima kasih hadiratmu nyata Tuhan, menjamah Tuhan, memberkati, melindungi. Kan kita menikmati Tuhan, saya ya. Jadi apakah Tuhan menikmati kita? Kata ginos itu adalah menikmati yang seperti itu. Nah, ketika kita menikmati persekutuan dengan Tuhan dan Tuhan menikmati kita, nanti akan ada pengalaman kuasa yang membangkitkan Kristus terjadi untuk hidup kita. Kemarin Rabu yang lalu kita berdoa dan doa malam. Saya sampaikan teman-teman Tuhan, Yesus itu melihat orang banyak yang mengikuti Dia. Tapi Tuhan ini kan tahu isi hatinya orang banyak itu. Orang ini percaya sama Tuhan Yesus, percaya ya akan segala mujizatnya dan sebagainya, percaya. Tetapi Yesus tidak percaya mereka. Itu artinya apa? Mereka nggak kenal Kristus yang sesungguhnya. Karena mengenal kata-kata ginos itu adalah saling merasakan, saling punya hubungan. Ya, dalam pengenalan itu. Nah, Tuhan mau kita ini punya pengalaman dengan kuasa yang membangkitkan Kristus. Bagaimana caranya? Kita mesti mengenal Kristus. Ya, di balik kebangkitan Kristus ada kuasa yang membangkitkan Dia, dan kuasa itu pun harus kita kenal, harus kita alami. Nah, berjalan bersama dengan Tuhan berarti menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan, menjelaskan maunya
Kita dengan maunya Tuhan. Keselamatan Yesus harus kita kenal benar-benar, ya, supaya kita punya pengalaman dengan kuasa kebangkitan Kristus. Yang terakhir, kuasa yang membangkitkan Kristus harus kita kenal atau kita alami. Ternyata untuk mengalami ini kita mesti mengenal Kristus tadi, ya. Nah, untuk mengenal Kristus itu merasakan apa yang Kristus rasakan. Artinya kita harus mengalami yang namanya penderitaan. Kita harus mengalami yang namanya kematian. Terus mengalami yang namanya salib. Ya, kuasa yang membangkitkan Kristus akan kita alami jika kita mengalami, merasakan seperti yang Yesus rasakan. Apa yang dia rasakan dan alami? Yaitu menderita. Itu artinya kita pun juga harus bersedia menderita supaya punya pengalaman dengan kuasa yang membangkitkan Yesus. Penderitaan apa yang sedang kita alami sekarang ini? Salib apa yang sedang Tuhan izinkan untuk kita saat ini? Mungkin di tempat pekerjaan harus jujur, ya, karena dunia menawarkan berbagai macam ya kemegahan kemewahan dengan menghalalkan berbagai macam cara. Tapi ketika kita tidak ikut cara dunia itu, korupsi misalnya, ya, korupsi pun juga bukan cuma korupsi uang, korupsi waktu, ya, itu juga menjadi penghalang kita untuk mengenal Tuhan. Nah, kalau kita ingin mengenal kuasa Tuhan, coba belajarlah untuk menderita, ya, mengenal penderitaan itu. Kita disolimi mungkin, ya, di sekolah anak-anak harus jujur, harus ikuti aturan sekolah yang ada, tidak ikut teman-teman yang lain. Kalau ikuti aturan itu sulit, kan? Ya. Nah, itu bagian dari penderitaan yang kita alami. Mengikut Kristus juga sulit, ya. Ada aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar. Kita mesti harus hidup tidak ikut cara dunia. Yang lain nggak bayar pajak, saya juga harus bayar pajak. Gitu, kan? Ada aturan-aturan yang mesti di atas aturan atau apa yang mesti kita melakukan, apa yang menjadi peraturan yang ada di tempat kita ada, meskipun yang lain tidak melakukan itu. Demikian pula kita mesti ada salib dan kematian. Sekali lagi, penderitaan yang aku alami ini misalnya, Bapak Ibu mungkin mengalami kelemahan tubuh. Jika itu penderitaan yang Tuhan izinkan untuk memurnikan iman kita, dan kita tidak punya kuasa dengan kebangkitan itu, biarkan. Minta kemampuan dari Tuhan. Ya. Dan mungkin kita sedang mengalami salib penderitaan itu, dan juga mengalami kematian dosa, ya, dan juga dengan segala keinginan. Salib itu beban yang mesti kita tanggung, ya. Dan kematian juga mesti kita alami, mati dari dosa itu. Ya, jika salib dan kematian ini kita alami, nanti kita akan punya pengalaman dengan kuasa yang membangkitkan Yesus. Ingat, salib dan penderitaan itu adalah bagian dari rencana Allah. Bahkan juga kematian pun di dalamnya ada maksud Tuhan. Maksud apa? Supaya kita semakin berserah kepada Tuhan. Ya. Hanya orang yang memikul salib dan yang mati, yang melepaskan semua keduniawian ini bersekutu dengan Kristus, itu salib dan penderitaan itu. Lepaskan semuanya, yang dapat mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Salib itu bukan tempat untuk kita bersembunyi, tetapi mesti kita tanggung, kita pikul. Ada
bahasa-bahasa yang kadang-kadang saya dengar dalam doa, sembunyikan di balik salibnya. Seolah-olah puitis banget ya. Tapi saya merenung kan. Saya merenung apa benar ya? Salib bukannya untuk dipikul, bukan untuk tempat sembunyi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu memahami itu, dan sekarang saya nggak pernah doa dengan kalimat itu. Sembunyikan aku di bawah salib. Tapi kalau Bang dia punya alasan ya terserah bagaimana alasannya ya. Cuman saya nggak mau berdoa begitu. Karena salib itu mesti kita pikul, bukan tempat sembunyi. Dan hanya saliblah yang membawa kita kepada kematian. Dan kematian itu yang membuat kita punya pengalaman dengan kuasa kebangkitan Yesus. Salib dan penderitaan itu ada tujuan Tuhan untuk kita. Ya, salib juga bukannya penderitaan untuk tujuan Allah atas kita, tetapi bukti penyerahan kita kepada Allah dan kehendaknya. Jadi ketika kita diizinkan masuk dalam penderitaan, pergumulan yang kita tidak mampu menghadapinya. Ayub punya pergumulan sedemikian hebatnya. Pergumulan kita itu apa? Kembali, pergumulanku adalah aku tinggalkan anak-anakku misalnya karena aku percaya Tuhan. Aku tinggalkan orang tua aku karena aku percaya Tuhan. Itu juga bagian dari salib. Apalagi aku dibenci saudaraku karena aku mengenal Tuhan. Awal-awal kami kenal Tuhan dulu. Banyak orang yang gak suka dan kata-katanya waduh negatif sih. Itu bagian dari salib yang kami terima. Yang ketiga, sekarang melihat bagaimana campur tangan Tuhan, mereka boleh melihat, ternyata saya yakin salib dan kematian ketika dihina, ketika macam-macam, tapi kami tetap percaya Tuhan. Saya percaya di balik penderitaan itu, di balik hinaan itu ada maksud Tuhan atas saya. Jadi salib itu bukan hanya tujuan Tuhan ya, artinya ada tujuan Tuhan dalam diri saya. Tuhan mau pakai saya dengan salib yang saya alami, itu penderitaan dari dihina ya, diejek, waktu ngomong macam-macam di kampung waktu itu sekian tahun lalu. Tetapi salib itu juga untuk membuktikan penyerahan hidup saya ke Tuhan. Ketika dicaci maki, ketika dihina, ketika Bapak Ibu, kata-kata haleluya waktu itu tahun 90-an ke saya itu adalah kata-kata bagi mereka yang mengatakan bahwa itu bukan pujian itu. Dan kayak ejekan, itu data haleluya tuh. Nah, itu percaya kepada Yesus Spiritus gas bensin. Jadi, itu kata-kata, tapi itu sebenarnya itu kalau memang saya mungkin mau melawan ya itu bisa aja, tapi saya bilang ini bagian dari konsekuensi saya. Katakanlah ini salib yang harus saya tanggung. Tapi di dalam salib itu untuk membuktikan penyerahan hidupku sama Tuhan. Jadi intinya adalah kalau kita mau mengenal kuasa yang membangkitkan Yesus, kita harus siap dan rela menderita, bahkan mati dari dosa, keinginan-keinginan duniawi ini. Nanti ketika itu kita alami, ada kuasa yang membangkitkan. Ya, jadi tidak hanya aku percaya Tuhan, sudah kitab suci dia bangkit menyelamatkan. Tuhan sudah mengampuni dosaku, aku dipilih Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, menjadi layak di depan Tuhan. Kita ini kita dijadikan umat pilihan Tuhan, biji mata Tuhan. Semua itu mengandung konsekuensi, supaya apa? Kita berpadan dengan panggilan itu. Dan untuk berpadanan kita mesti mengenal Kristus. Dan untuk mengenal Kristus kita harus mengalami penderitaan yang dialami. Merasakan apa yang dirasakan namanya mengenal. Nah saat ini mungkin penderitaan sedang kita alami. Oleh karena ya mungkin intimidasi, hinaan,
ya tidak disukai, dimusuhi, dibenci, diintimidasi. Udah banyak di luar sana tuh orang-orang percaya yang mendapatkan aniaya. Dulu saya sering mengambil dulu yang namanya kasih dan perbuatan sebuah majalah. Itu banyak penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Itu salib bagi mereka. Dan pertanyaannya, salib saya itu apa? Kalau kita ingin mengalami kuasa yang membangkitkan Kristus, kita mesti menanggung salib itu. Mau ibadah hujan, dijadikan apa itu? Tempat sembunyi apa tempat untuk kita panggung? Contohnya gampang, mau ibadah hujan, wes lah lebih baik tidur. Itu berarti salibnya untuk sembunyi. Ini baru begitu. Mau doa malam, aduh hujan, misalnya gitu. Udahlah, mending tidur aja, nonton drakor aja, apa gitu. Itu berarti salibnya untuk sembunyi. Kalau salibnya untuk pikul, apapun yang terjadi saya akan berjalan. Ya. Nah, itu contoh ya. Kita mesti punya salib masing-masing. Jangan menjadi alasan bagi kita untuk tidak mau memikul salib itu dan mati bagi dosa kita. Salibku adalah kesehatanku misalnya. Terus dengan itu mau apa? Adalah aku lagi gak enak, ini saya lagi tensinya naik, saya lagi macam-macam lah, alasan macam-macam lah gitu karena kesehatan. Padahal itu bagian dari salib. Saya baru mulai hilang karena apa? Saya lagi flu. Kalau itu merupakan salib bagi kita, jangan dijadikan alasan sembunyi. Tapi berupayalah supaya kita mati. Yang artinya hanya mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan kedagingan kita. Kan lebih baik tidur daripada doa ya. Di daging kita lebih baik tidur daripada ibadah, kan begitu, daging kita kan begitu. Tapi kalau kita mau punya pengalaman dengan kebangkitan Yesus, dengan kuasa kebangkitan dia tinggalkan itu, pikul saja itu, jangan untuk sembunyi. Berbanyak kata-kata sembunyikan aku di bawah salibmu, itu bisa dipakai oleh iblis untuk menipu dengan tipu daya. Tapi saya percaya dengan kita mengerti apa yang kita terima saat ini, kita akan hati-hati dalam kita menggunakan bahasa, kalimat, dan kata-kata meskipun puitis, tapi belum tentu itu mengandung kebenaran. Ya, nah, dalam proses pengenalan akan Kristus selanjutnya dan kuasa yang membangkitkan dia, akan selalu ada penderitaan dan kematian seperti yang Yesus rasakan, yang Yesus alami. Ya, jadi begini, dalam proses pengenalan akan Kristus dan kuasa yang membangkitkan Kristus, akan selalu ada penderitaan dan kematian seperti Kristus. Kalau kita punya kerinduan, Paulus punya kerinduan kan mengenal kuasa kebangkitan Kristus, dia nggak santai-santai hidupnya, tapi dia punya pergumulan yang berat, ya, dia punya penderitaan yang berat, sampai akhirnya dia menjadi seperti Kristus dalam hal pengenalan akan Kristus dan kuasa yang membangkitkan dia. Punya pengalaman dengan itu. Kalau kita ingin punya pengalaman seperti Yesus, kita nggak mau menderita. Ya, kita tidak dapat mewujudkan rencana Allah tanpa mengenal Kristus, tanpa mengalami kuasa yang membangkitkan Kristus. Kita nggak akan bisa menyelesaikan rencana Allah. Sementara Tuhan bintang supaya kita berpadan dengan panggilan atas hidup kita. Kita bersyukur Yesus telah mati, dia bangkit juga, dan membawa kita untuk punya pengenalan dengan dia dan kuasa yang membangkitkan dia. Itu sudah luar biasa. Mari kita alami bersama-sama kebangkitan Kristus. Tidak cukup hanya aku percaya diselamatkan, tapi punya pengalaman dengan kuasa yang membangkitkan dia. Sehingga ketika ada penderitaan, ya, ini bagian dari cara kita mengenal Tuhan. Penderitaanku adalah apa? Bapak Ibu punya penderitaan masing-masing. Jadi ada yang kesehatan mungkin, ya,
pergumulan dalam rumah tangga karena ikut Tuhan mungkin dibenci, ditinggalkan kawan-kawan, itu juga salib ya. Karena untuk mewujudkan kemauannya Tuhan saya tinggalkan semuanya itu kematian tubuh kita, itu kan penderitaan. Dan saya percayanya orang yang seperti inilah yang akan terus mengalami kuasa yang membangkitkan Kristus. Nanti pada akhirnya Yesus dimuliakan loh saudara. Enggak saya berhenti bangkit, udah enggak dimuliakan saudara. Nah kita sedang menuju ke sana. Tapi untuk menuju ke sana kita mesti melalui proses melewati tadi salib, kematian, kebangkitan, dan dimuliakan. Ia telah bangkit, jaminan untuk kita punya pengalaman dengan kuasa membangkitkan Kristus. Tuhan berkati kita. Amin. Kasih-Mu layakan hidupku Tuhan, membuat aku ada hingga kini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan naikkan pujian ini Tuhan. Selama kita terhubung dengan Tuhan, kita akan menjadi umat pilihan Tuhan yang benar-benar punya pengalaman dengan Tuhan. Izinkan Tuhan berdoa atas hidupmu. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Haleluya. Tuhan ingin kita punya pengalaman kuasa yang membangkitkan diri. Dia telah bangkit. Tapi biar kita punya pengenalan akan kuasa yang membangkitkan dia. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Haleluya. Amin. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, oh Tuhan, selalu melekat di hati. Ya Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Pujian ini menyatakan bahwa firman-Mu dasar hidupku, firman-Mu yang berdaulat atas hidupku. Pagi ini kita menerima firman Tuhan. Kita merasakan, mengalami bahwa Yesus telah bangkit untuk mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, membuat kita layak di hadapan Tuhan. Tapi ingat, kebangkitan Kristus ada kuasa yang membangkitkan dia, dan kuasa itu yang mesti kita kenal. Tidak cukup hanya percaya,
dan Dia juga menikmati kita. Jika kita mengenal Kristus, itu artinya kita siap menderita oleh karena mengenal Kristus, karena mengikut Kristus. Menderita itu bisa karena ditolak, dibenci, dimusuhi. Dan Tuhan dari mau dari kita adalah mematikan hidup kita hanya untuk Tuhan, mematikan segala ego kita, kemarahan kita dimatikan, supaya kita menjadi seperti Kristus. Dan ketika kita mati dari segala dosa kita, kita akan mengalami kuasa yang membangkitkan Kristus. Kita akan mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Ada proses dan progres keselamatan kita sebagai umat pilihan Tuhan. Tidak berhenti sampai punya keyakinan keselamatan dan pengampunan dosa dari Tuhan, tetapi kita dibawa untuk seperti Kristus, pada akhirnya dimuliakan seperti Kristus, mewujudkan kehendak Allah sampai sempurna. Dan untuk mewujudkan itu, belajar seperti Kristus dan alami apa yang dialami Kristus. Jadikan salib, penderitaan di sana, tempat mematikan dosa kita, bukan tempat untuk bersembunyi. Alasan karena salib itu, tapi jadikan itu alasan untuk seperti mendekatkan dengan Tuhan. Kasih Tuhan yang membuat kita layak hidup di depan Tuhan. Tuhan mampukan kita untuk mewujudkan apa yang Tuhan inginkan. Hari ini Tuhan menginginkan kita mengenal kuasa yang membangkitkan Kristus dan bersekutu dengan penderitaan. Selama tangan kita digenggam Tuhan dan tidak dilepaskan Tuhan, kita mampu mewujudkan apa yang Tuhan inginkan. Ujian ini mengajak kita untuk hari ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku tunggu kita beri bersama-sama. Haleluya. Dengan penuh keberanian kita menghadapi Tuhan. Kita berdiri hadapan Tuhan dengan kerinduan yang sama melekat di hati Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Ku terhubung dengan Tuhan, selalu melekat di hati-Mu. Oh Tuhan, pegang tanganku, firman-Mu dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan Tuhan. Umat-Mu biar terhubung dengan Tuhan selalu. Tangan Tuhan pegang tangan kami, umat-Mu, dan firman-Mu menjadi dasar hidupku. Firman-Mu yang berdaulat atas hidupku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kami bersama-sama bersyukur merayakan kebangkitan Kristus.
Yesus tidak mati selama-lamanya. Alkitab beri kesaksian, Yesus bangkit pada hari ketiga sesuai kitab suci. Dan kuasa yang membangkitkan Kristus itu yang kami rindukan. Kami rindu mengalami kuasa itu. Ya Tuhan, dan untuk mengalami kuasa itu kami harus punya pengenalan yang benar akan Kristus, mengalami seperti yang dialami Kristus, merasakan seperti yang dirasakan Kristus. Yesus disalib, dia diolok-olok, dia dihina. Jika penderitaan itu pun terjadi di hidup kami, Tuhan, kami dihina, dijauhi, diintimidasi. Tuhan, ajari kami terus untuk mampu memikul salib itu, bahkan sampai mati, tidak membalas kejahatan dan kejahatan, mempertahankan iman sampai akhir hidup, dan tidak berbuat dosa, oleh karena mematikan keinginan kita. Dan ketika penderitaan dan kematian kami alami, kami akan mengalami juga kuasa yang membangkitkan Yesus. Kemuliaan yang akan terjadi. Hidup kami sempurna mewujudkan kehendak Allah, sama seperti Kristus mewujudkan kehendak Allah dalam menyelamatkan manusia. Kami ingin Tuhan menjadi seperti Kristus, menyelesaikan rencana Allah atas bagi pribadi dalam pekerjaan, rumah tangga, keluarga, profesi, pelayanan, kuliah, sekolah, apapun Tuhan yang kami kerjakan, yang hidup datang dari Tuhan, yang kedatangan hidup datang dari Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan, mampukan kami sampai kami punya pengalaman seperti Kristus dimuliakan, sempurna mewujudkan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu biarlah menguatkan kami supaya kami menjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat persekutuan dan ibadah kami. Terimalah pujian kami, penyembahan kami, pelayan kami, ucapan syukur kami. Jadi berkenan di depan Tuhan, dan juga persembahan yang kami korbankan yang kami bawa. Terimalah Tuhan, menjadi banyak harum yang menyenangkan Tuhan. Berkatilah usaha pekerjaan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami juga mengelola berkat dengan benar, sehingga kami dapat pertanggungjawabkan berkat itu, dan hanya Tuhan yang dimuliakan dibanding berkat yang Tuhan berikan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau akan memberikan tanggung jawab yang besar kepada setiap kami yang dengan setia mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri persekutuan ini, dan kami dengan akan tinggal tempat ini biarlah penyertaan Tuhan juga dinyatakan sepanjang minggu ini. Kami akan kembali ke pekerjaan, ke profesi kami. Segala yang kami kerjakan di minggu ini, Tuhan kami minta pimpinan dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dinyatakan buat kami semuanya. Pertemukan kami pada jam-jam ibadah berikutnya untuk kami bersama-sama memuliakan nama Tuhan lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu juga dinyatakan bagi saudara kami di luar sana yang ibadah bersama-sama dengan kami, dan juga gereja-gereja yang merayakan Paskah dimanapun berada. Tuhan juga memberkati dan juga melindungi. Demikian juga berdoa Tuhan untuk aparat hukum yang ada yang terlibat untuk mengamankan acara ibadah Paskah di mana berada. Juga Tuhan pakai keamanan tercipta oleh karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin Engkau mendengar doa kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami segera berdoa. Bagus Tuhan, buka lagi dan tandangkan tangan kita kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dan serah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan, dalam penghiburan, dan dalam pertolongan Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran dalam kehidupan kita, pekerjaan,
dalam segala aktivitas dimanapun berada, yang berkat bantuan Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Semua mengatakan amin. Tuhan yang berkati kita sampai sini ibadah kita. Selamat Paskah ya.